Halo teman-teman, nama saya Suyan Sikatu Namo Budaya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah jataka yang berjudul Gajah-Gajah yang Baik Hati. Jadi, pada suatu waktu, Bodhisattva dilahirkan kembali menjadi seekor gajah. Gajah tersebut berwarna putih cemerlang, tapi itu hanyalah bentuk luar dari Bodhisattva. Saat ia dewasa, banyak pengikut yang mengikutinya dan melayaninya. Dan ia dipanggil menjadi sang raja gajah yang baik hati. Karena pengikutnya memiliki banyak gangguan, sang raja gajah memutuskan untuk pergi ke hutan. Beberapa hari setelah sang raja gajah tinggal di hutan, sang raja gajah mendengar suara teriakan. Suara apa itu? Sang raja gajah mengikuti asal dari suara tersebut. Lalu, sang raja gajah melihat seseorang yang ketakutan. Sang raja gajah mengajak orang tersebut untuk pergi ke tempat tinggalnya. Sampainya di tempat tinggal sang raja gajah, sang raja gajah memperkenalkan dirinya. Sang raja gajah memberikan jamuan berupa buah-buahan yang terbaik dan kacang-kacangan yang membuat sang pelambah hutan nyaman tinggal di sana. Beberapa hari setelah sang pelambah hutan tinggal di tempat tinggal sang raja gajah berbicara kepada sang pelambah hutan. Aku akan membawamu ke desa Benares. Karena sang pelambah hutan ingin pergi kembali ke desa dan bertemu dengan keluarganya, sang pelambah hutan pun menaiki punggung sang raja gajah. Kemudian sang raja gajah menggendong sang pelambah hutan untuk pergi ke desa Benares. Sesampainya di desa Benares, sang raja gajah mengatakan pesan terakhir. Wahai sahabatku, janganlah engkau memberitahu asal tempat tinggalku. Kemudian, sang raja gajah pun pergi ke tempat tinggalnya. Beberapa hari setelah sang pelambah hutan tinggal di desa Benares, sang pelambah hutan sedang berjalan di sebuah pasar. Kemudian, sang pelambah hutan melihat toko yang menjual ukiran gading. Dan sang pelambah hutan memasuki toko tersebut. Dalam toko tersebut, ada gading yang diukir menjadi pemandangan dan lain-lain. Kemudian, sang pelambah hutan bertanya kepada sang pengukir. Maukah engkau membeli gading yang berasal dari gajah yang hidup? Kemudian, sang pengukir gading pun berkata, mana mungkin, semua orang tahu bahwa gading yang berasal dari gajah yang hidup lebih berharga daripada gading yang berasal dari gajah yang sudah mati. Lalu, sang pelambah hutan memasukkan gergaji ke dalam kantung perbekalannya dan memulai perjalanan untuk ke tempat tinggal sang raja gajah. Sesampainya di tempat tinggal sang raja gajah bertanya kepada sang pelambah hutan. Wahai sahabatku, mengapa engkau datang kembali lagi ke sini? Agar bisa mendapatkan gading sang raja gajah, sang pelambah hutan membuat buah cerita. Aku sangat miskin dan tidak punya uang. Maukah engkau membelikanku gading yang berasal dari tubuhmu? Karena sang raja gajah jatuh iba kepada perkataan sang pelambah hutan, sang raja gajah bertanya kepada sang pelambah hutan, apakah engkau membawa gergaji? Kemudian sang pelambah hutan menjawab, ya Tuan, aku membawanya. Sang pelambah hutan memotong gading sang raja gajah tanpa rasa iba sama sekali. Kemudian, sang pelambah hutan mengambil gading sang raja gajah
tanpa rasa terima kasih kepada sang raja gajah. Sang raja gajah kesakitan sekali. Saat sudah sampai di desa Benales, sang pelambah hutan menjual gading sang raja gajah dengan harga yang sangat mahal dan menghabiskan uang itu untuk bersenang-senang. Beberapa hari setelahnya, sang pelambah hutan kehabisan uang dan berniat untuk pergi ke tempat tinggal sang raja gajah. Saat sang pelambah hutan memulai perjalanan ke tempat tinggal sang raja gajah melihat sang pelambah hutan dan menghampirinya. Kemudian sang raja gajah bertanya kepada sang pelambah hutan, "Mengapa engkau datang kembali lagi ke sini?" Agar bisa mendapatkan sisa gading sang raja gajah, sang pelambah hutan membuat cerita. "Aku masih miskin dan tidak punya uang. Maukah engkau membelikanku sisa gadingmu?" Karena sang raja gajah jatuh iba kepada perkataan sang pelambah hutan, sang raja gajah menundukkan dirinya agar bisa dipotong gading sang raja gajah. Sang pelambah hutan memotong gading sang raja gajah tanpa rasa kasihan sama sekali. Kemudian, sang pelambah hutan mengambil gading tersebut tanpa rasa terima kasih kepada sang raja gajah. Sang raja gajah kesakitan sekali. Setengah perjalanan, sang pelambah hutan sampai di desa Benales, bumi terbelah menjadi dua. Api dari neraka keluar dan membara, kemudian menelan sang pelambah hutan. Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah orang yang tidak jujur dan tidak terima kasih akan menggali kubur bagi dirinya sendiri. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, Namo Buddhaya.